Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ramadan dengan NIM 121410029. Perkenalkan, saya Indah Pratiwi, NIM 121410032. Perkenalkan, nama saya Yuwanita Anjelsari dengan NIM 121410031. Perkenalkan, nama saya Ila Indraswari dengan NIM 121410027. Perkenalkan, saya Anggi Nur Hasanah, NIM 1214128. Perkenalkan, nama saya Saskia Alnazara dengan NIM 121410030. Dasar teori. Hendrik Anton Lorentz merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya. Jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi akan maksimal. Inilah keadaan yang selalu dikondisikan secara nyata, yakni agar gaya Lorentz yang didapat selalu maksimal. Medan magnet dikondisikan selalu tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir. Persamaan rumus, F Lorentz sama dengan kuat arus dikali panjang konduktor dikali medan magnet. Cara kerja alat pendeteksi magnet sederhana dengan prinsip kerja motor listrik. Yang pertama, hubungkan alat dengan arus listrik. Yang kedua, pastikan kumparan sudah dialiri oleh arus listrik. Yang ketiga, dekatkan benda yang bermuatan magnet dengan alat. Yang keempat, jika benda benar bermuatan magnet, maka kumparan akan memutar terus-menerus. Langkah-langkah dalam percobaan kali ini: pertama, bentuk kawat tembaga berbentuk hingga seperti yang tertera dalam video. Kemudian, yang kedua, rekatkan peniti pada kedua ujung baterai menggunakan lakban. Setelah itu, rekatkan kembali kedua baterai yang telah dipasangkan peniti menggunakan lakban. Langkah terakhir yaitu masukkan kedua ujung kawat tembaga yang telah dibuat di awal ke dalam lubang pada peniti yang sudah terpasang pada baterai. Hasil percobaan, kami memvariasikan baterai di mana kami menggunakan satu baterai dan dua baterai. Dapat dilihat bahwa kumparan yang menggunakan satu baterai bergerak lebih cepat dibandingkan yang menggunakan dua baterai. Hal ini dikarenakan semakin besar energi yang dihasilkan akan membuat kumparan menjadi panas sehingga lebih lambat untuk bergerak. Aplikasi penggunaan. Pertama, alat pendeteksi magnet sederhana dengan prinsip kerja motor listrik sebagai pendeteksi keberadaan benda magnet. Kedua, sebagai alat penelitian lebih dalam tentang kegunaan gaya Lorentz pada motor listrik. Ketiga, dapat digunakan sebagai bahan edukasi bahwa gaya Lorentz dapat diterapkan pada prinsip kerja motor listrik. Pendeteksi magnet sederhana dengan prinsip kerja motor listrik. Yang pertama yaitu alat pendeteksi magnet ini sangat mudah untuk diaplikasikan. Yang kedua, pembuatan alat detektor magnet ini terbilang mudah. Yang ketiga, alat dan bahan mudah untuk didapatkan dan biaya pembuatan alat ini murah. Yang keempat, alat ini dapat dibawa kemana-mana karena bersifat portable. Kekurangan yang pertama, alat terkadang tidak berfungsi karena aliran listrik tidak terantai dan terhubung sempurna. Kedua, perawatan alat harus berkala dan rutin. Dan yang terakhir, arus listrik yang digunakan terbatas karena menggunakan baterai. Terdapat beberapa analisa ke depan tentang penerapan motor listrik sederhana pada kumparan kawat sinergi. Pertama, kami ingin merancang alat ini dengan versi yang lebih modern dan lebih canggih. Kedua, kami berharap ke depannya dapat menerapkan konsep serupa dengan alat yang baru. Dan analisa yang ketiga yaitu makin banyak orang atau ilmuwan yang mau mengembangkan alat dari prinsip kerja motor listrik dengan gaya Lorentz. Dari tiga analisa tersebut, diharapkan semakin banyak alat yang dikembangkan dengan menggunakan prinsip motor listrik dengan gaya Lorentz.